Yo guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent dan gue Joshua Corleone di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Bah, mantap. Jadi pemain tetap dia, Ren? pemain tetap sudah direkrut ya. Direkrut. Kasih gaji berapa, Ren? Berapa? UMR cukup. UMR Jogja tapi ya. Anjir, Jogja. Lu kenapa emang ya UMR Jogja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Soalnya terlalu untuk gaya hidup kayaknya bisa kebeli kan? Iya makanya UMR Jogja itu supaya apa? Supaya kita lebih legowo. Slow living. Slow living. Kita harus lebih bersyukur. Bersyukur. Gak ngikutin zaman ini. Tidak. Jegel. Oke, apa mau UMR Binjai? Waduh, UMR Binjai berapa ya? Kayaknya Emang lebih rendah ya, Ren? Enggak tahu gua enggak tahu. Nggak tahu ya. Binjai ya. Oh, iya. Lu kan aktif nih di media sosial ya sebagai penonton ya kan. Siap. Nah, ini yang belakangan yang lewat-lewat di Reels tuh yang lagi rame-rame belakangan apaan? Kalau yang aku lihat ya beberapa ini sih seingat aku yang tentang pemerintahan di Wakanda, Pak. Oke. Di Wakanda itu ada Lu langsung aja di Indonesia. di Indonesia Iya. krisis global. Oh, Lagi krisis. Lagi krisis Ini global. sebenarnya bukan cerita, maksudnya ini berita duka cita sih menurut gue ya. Bisa dibilang duka cita sih Oh memang. iya dong. Benar-benar. Ini kita harus nggak boleh dibercandain bro. Harus serius ya. Karena ini krisis yang terjadi di Indonesia bro, gitu loh. Negara kita tercinta gitu kan. Harus serius ya, jangan bercanda-canda. Iya. Bercanda nanti masuk kamu. Enggak, soalnya ini serius. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan kemarin Ren itu ngeluarin sebuah berita lah. Ada sebuah berita di Tempo. Itu tajuknya hampir 35.000 pekerja alami PHK massal di Indonesia. Sepanjang tahun 2024. Betul. Oke. Nah, mungkin silakan Joshua bisa dibacain sedikit highlights-nya. Oke, ini dari Tempo Jakarta ya, teman-teman. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 1 Oktober 2024 sebanyak 52.993 pekerja yang telah dirumahkan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang PHK terbesar tahun ini, yakni sebesar 24.013 pekerja. Wah, Gila. Gokil, itu yang paling terpengaruh itu malah manufaktur ya. Manufaktur ya. Dan di bawahnya itu katanya ada juga sektor jasa Ren. Itu sektor jasa dengan jumlah yang dirumahkan ya. Oke. Itu 12.853 orang. Kemudian ada lagi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu jumlahnya 3.997. Wah. Ditambahkan juga sama Ibu Indah, dia mengungkapkan provinsi di Indonesia dengan jumlah PHK tertinggi itu yang paling pertama Jawa Tengah itu 14.000 pekerja, kemudian di Banten yang kedua. Cilegon, Banten. Ya, termasuk Cilegon berarti. Banten dengan 9.114 pekerja dan Jakarta itu nomor 3 dengan 7.400 pekerja. Jakarta tuh termasuk wilayah Bekasi kah atau Kayaknya spesifik Jakarta aja ya? Jakarta aja. Jawa Barat nggak ada berarti? Tidak mungkin Belum di masuk 10 survei, besar ya. Iya. Cuman karena ini yang dibacakan kan 3 ya. 3 Oke. tertinggi ya. 3 tertinggi ya. Dan agak kaget sih gua, maksudnya Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah UMR-nya padahal kan nggak besar kan. Iya, makanya. Jawa Tengah harusnya bisa lebih survive sih mereka ya. Cuman di Jawa Tengah apa emang profesi yang banyak, Bang? Kalau untuk pabrik mungkin pabrik tuh udah mulai manufaktur sih ya. iya nggak gini. Kalau kita ngomongin pabrik mungkin pabrik tuh udah mulai banyak di daerah Cirebon gitu kan. Cirebon Jawa Barat atau Jawa Tengah sih? Jawa Barat sih. Jawa Barat, Ren. Cirebon Jawa Barat ya. Oh berarti pabrik tuh harusnya lebih banyak di Jawa Barat kan? Iya. Manufaktur ya. Banten juga banyak pabrik, Iya, Ren. kalau Banten banyak Iya. Banten Jawa Barat juga dong. Oh, Banten kan sendiri, Cuk. Banten provinsi sendiri bang. Iya, Banten sendiri. Oh sekarang Cuk. sendiri ya. Sendiri Banten. Salah dong saya. Ya nggak apa-apa. Iya, Anda kan iya. bukan ahli geografi. Iya. Tapi sangat amat disayangkan ya meskipun tadi narasumbernya adalah Bu Indah, tapi beritanya ternyata tidak indah. Iya. Iya. Memang Anda bukan ahli geografis. Benar-benar. Tapi Punjangga saya udah. Yoi. Merangkai-rangkai kata gitu ya. merangkai kata. Iya meskipun saat ini sudah tidak berguna merangkai kata seperti para pejabat. Waduh. Faktanya saat ini di lapangan. Anjing. Tadi kan ngomong fans serius ya. Ini belok Iya. bercanda lagi. Iya, enggak. Tapi memang begitu, Bang. Iya, Konspirasi iya, ngopi iya, kita tuh iya. nggak boleh serius-serius. Iya. Kita ini harus serius tapi santai ya. Iya. Karena kan Senin sampai Jumat kita sudah serius. Betul sekali, Bang. Kita sudah pusing, saham merah semua. Waduh. Ya kan, penghasilan berkurang terus, ya kan, manufaktur bangkrut,
Kenapa? Salah siapa Joshua? Salah Bang Randy. Waduh, salah gua. Kenapa Bang Randy nggak masuk dalam Pemerintahan itu dia. Karena pemerintah itu butuh sosok seorang Bang Randy sebenarnya. Kalau gue boleh komen ya, kalau gue boleh komen tuh, ya karena pemerintah nggak fokusnya di manufaktur. Pemerintah fokus di pembangunan jalan, Infrastruktur ya. infrastruktur. Jalan kemana tuh Bang? Nah, makanya. Kayaknya jalan Stairway to heaven, ya kan? Gitu kan? Tuh kan. Bisa kebaca pikirannya. Iya, itulah. Surga. Stairway. Pertemanan nggak bisa bohong, Bre. Iya, benar. Iya kan? Iya. Jadi sebelum gue berpikir bejat udah tahu dia. Tapi manufaktur bener loh, Ren. Ya satu gini, kenapa sih bisnis manufaktur at the end yang paling berdampak gitu? Sekarang banyak barang dari Cina masuk, bro. Betul. Nah, manufaktur, let's say Joshua ingin bikin pabrik, bro. Yep. Modalnya gede, kosnya gede, kos gaji, bro. Gaji gede nih, gaji nih. Iya. Satu gaji itu ada komponen lain, ada komponen BPJS, ada komponen Pensiun. tapera nanti gitu ya, pensiun segala macam potongan yang ternyata lebih banyak ditanggung oleh pihak pengusaha. Iya. Pengusaha ngerasa bebannya berat lah. Udah gitu penjualan mereka berkurang terus. Contoh banyak pabrik yang bangkrut, Karena itu tadi Bang ya. kompor, Quantum, Oh iya. garmen tuh banyak banget bangkrut. Ya nggak bisa bersaing ya dari barang impor. Jadi biaya produksi lo lebih mahal dibanding biaya beli dari Cina langsung jadi. Ya dia orang udah nggak mau main manufaktur. Makanya jadi impor aja gitu ya Bang ya. Ya, dan di situ kenapa gue bilang pemerintah ikut berandil besar. Harusnya pemerintah bisa mengenakan entah pajak dikurangin, entah di stimulus modalnya, entah impor tuh dipersulit segala macem. Ya seperti itulah. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Operasional. Jadi operasional itu lebih besar dibandingkan hasil cuannya bla bla bla. Iya. Dibandingkan dengan lo tinggal ngambil aja dari Cina gitu kan. Itu nyata sih, Jos. Karena kan gue juga belakangan berada di perusahaan yang beririsan ya dengan manufaktur ya. Waduh, gila, banyak banget proses-proses yang dipotong dan lebih efisien gitu loh. Kalau misalnya kita ngambil dari luar, either human-nya atau anjing. Lu pernah dengar berita ini nggak sih? Yang Apa tuh Bang? beberapa pekerja itu pekerja asing dari Cina, kerja di suatu pabrik mana gitu. Ini di Indonesia loh, dan ini daerah ya, bukan Jabodetabek. Iya, Kalimantan lah. Bener nggak? Banyak banget di Kalimantan, banyak banget. Jangan ke Kalimantan Bang. Di daerah Tangerang, di pinggiran Pik itu ada namanya daerah Dadap Kosambi. Wah itu banyak sekali Bang orang-orang Cina langsung di sini. Dan gini, itu orang-orang nggak bisa bahasa Indonesia anjing. Sama sekali nggak bisa. Benar. Ya itu yang maksud gue gini, lu sebagai orang lokal lihat kayak gitu, anjing nggak lu Ren? Kebayang nggak lu kayak gitu? Gila lu. Cuman kan rata-rata para pejabat kita itu kan berbaik hati Bang. Nah, jadi itu. kalau orang mau merasakan airnya Indonesia gitu kan. Karena kan memang air di Indonesia tuh enak Bang. Enak segar. ya. Seger ya. Jadi ya mungkin orang-orang dari sana pengen masuk ya dipermudah aja gitu. Kayaknya sih harusnya gitu ya Jos ya. Iya. Airnya bagus, air kehidupannya. Nanti ketika ditanyain bilang nggak tahu saya. Iya. Itu mereka masuk sendiri. Itu kan kejadian kemarin ada berita juga yang mengatakan bahwa Indonesia rugi sekian ratus miliar Wah. Oh ya? karena emasnya dicuri oleh warga negara China. Iya ada. Iya, logik gak Vincent? Ya bisa aja anjing Iya. lempar-lemparan bola panas Iya, bangsat. kalau gue bilang nggak logik anjing. Iya. Sekarang nyolong emasnya pakai alat berat pasti. Kok orang pemerintah daerah setempat tidak tahu? Beli bensinnya alat beratnya pakai Gak apa enggak? mungkin. Lu nggak tahu ya, pakai jin bego. Nah, Pakai jin ngambilnya. jangan-jangan siapa? Siapa? Nyewa siapa? Kiba aja lagi. Waduh. Iya. Kiba aja, coba tolong klarifikasi. Iya, mohon dicerahkan. Iya. Kan kita udah temenan. Boleh kita suzon apa? Oh iya, jangan-jangan. Jangan. Iya. Nggak mungkin lah pakai. Nggak mungkin. Nggak mungkin pakai alat berat. Nggak mungkin. Anjing masa Gitu, pemerintahan gitu bagus. Udah gitu saking bagusnya yang belakangan itu terjadi ada lagi nih. Katanya muncul berita di Indonesia itu katanya Iya. deflasi 5 bulan berturut-turut katanya. Bukan katanya, itu udah terbukti anjir. Ya ini kan saya katanya Data ya. Sorry Bang, Kata data berita BPS loh. kan? Berarti kan kata BPS. Iya. Gitu kan. 5 bulan berturut-turut mirip tahun 98. Sorry Bang, untuk teman-teman Iya. ngopi yang belum ngerti bisa nggak dijelasin apa itu deflasi itu Bang, secara singkat Bang? Iya, deflasi itu apa Ren? Lempar lagi si anjing. Berarti gue lagi sebat serokok gitu kan, naik adem gitu kan. Iya, enggak nih. Gue soto ya, ini mungkin bisa dicek ke teman-teman. Iya. Kalau nggak salah, deflasi itu katanya harga barang itu menurun. Oh, harga barang Harga barang Iya. menurun karena alat tukar uangnya itu jarang.
di pasaran. Jadi Iya. si Jarang yang harga- transaksi ya, jarang transaksi. bukan ini si uangnya itu loh, uangnya itu sedikit. Jadi harga barang menurun. Simpelnya adalah perputaran ekonomi di dalam suatu negara melambat. Oh, oke. Melambat ya itu tadi perputaran uang itu jadi sedikit. Yes. Orang pada nahan duit Yes. gitu loh. Kenapa nahan duit? Bukannya nahan duit. Kalau rakyat kecil mah nggak punya duit anjing. Apa yang mau dibelanjain? Kagak. Sekarang bertanya apa yang mau ditahan? Nah, Kan gitu. iya. Duitnya kagak. Duitnya kagak ada, orang pada di PHK, Cok. Iya. Di PHK. Bener. Ya itu tadi kita baca ya kan? Iya. Benar. Nah jadi katanya indeks harga konsumen IHK kembali turun atau mengalami deflasi pada September 2024. Nah deflasi tersebut menandai catatan terburuk sejak 1999 atau 24 tahun terakhir. Deflasi 5 bulan beruntun justru terjadi jelang purna tugasnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kenapa tuh, Ren? Ya, apa yang lo tabur itu yang lo tuai sih. Oh, Iya, selain bijaksana banget jawabannya. krisis ekonomi global. Lo iya dong. Selain Iya. itu. Iya. Patokannya tetap Gitu. global ya. Patokan tetap Iya dong. global. Meskipun harusnya ya pemerintah nggak boleh excuse sih menurut gua, harusnya. Tapi memang banyak menteri-menteri pun bilang kayak Iya. semua mengalami hal yang sama kok lah. Masa orang susah lo pengen ngikutin susah juga, lo kerja sama bos lo di perusahaan swasta gitu kan. Jawaban lo adalah kayak kenapa omset lo turun? Ya semua juga susah bos. Kebayang nggak bos tuh jawabannya apa? Brengsek lu, jualan anjir, lu udah gue bayar, ya itu jangan alasan kayak gitu. Cari penawaran terus gitu kok di swasta. Ini bedanya negeri. Enak bro di negeri mah. Ya negeri mah Santuy. Kahek aja alhamdulillah. Malah kalau diserang juga kalau berlebihan minta jangan diserang. Iya. Memohon-mohon ya kan. Bahkan ada suatu penelitian juga bilang katanya 2025 lebih buruk ya, semoga tidak lah ya. Ya kita sih berharapnya jangan lah ya. Kita pasti doain yang terbaik untuk Semoga pemerintahan yang baru bisa mengambil aksi ya. yang lebih tepat sasaran, Yuk. lebih baik lagi. Itu ya sekarang semua hanya bisa tinggal berharap bro kepada pemerintah yang terpilih, karena balik lagi kalau orang bilang kayak kok lu nggak ngandelin pemerintah lah, emang ini kan krisis yang terjadi di dalam suatu negara, masa gua ngandelin diri gua sendiri? Sekarang gini anjing, negara kan ada pemerintah. Lah gunanya itu anjing. Itu kan kita bayar. Anjing menurut gua enggak, ini bener kan? Bener. Menyala-nyalain dia Kalau enggak sekarang gini, suatu negara gitu dipilih suatu pemerintah, gunanya apa? Merintah anjing. Yes. Apalagi gitu loh. Dan digaji Nah, pakai duit siapa? pajak. Anjing lo kalau misalnya dibilang, gue jadi emosi bangset. Iya enggak? Iyalah. Kalau lu ngapain nyalain pemerintah? Lah emang anjing Nah, gitu loh. itu statement gua untuk mancing Vincent Malang. Bang bangsa. Tapi bener gak? Bener. Bener gak? Maksud gue lah kenapa lu nyalain pemerintah lah, emang salah pemerintah. Yes. Padahal pajak jalan terus ya. Kalau kagak mau disalah-salahin jangan jabat. Jadi rakyat biasa aja. Biasa aja. Kalau Gitu. tidak mampu jangan ambil. Kalau Makanya kayak misalnya gini, ada orang bilang lu kalau kayak gini lu yang jadi pemerintah lah, gua kagak bisa anjing. Susah memerintah itu, jadi pejabat itu susah cuy. Sekarang buat teman-teman ngopi ya, teman-teman ngopi itu harus paham bahwa ketika suatu orang dipilih, apalagi menjabat sebagai seorang presiden bro, Wah. orang bilang dia kan manusia biasa, bener dia manusia biasa, tapi dia harus lebih hebat dibanding kita orang, Harus lebih luar biasa. harus jauh, karena lo megang satu negara, lo sekuat itu. Iya. Jadi kalau kayak wah dia juga berhak ngeluh, kalau menurut gue presiden nggak boleh ngeluh, menurut gue Boleh. Sorry, ini presidennya ya, bukan orangnya ya. presidennya, menurut gue nggak boleh ngeluh, kalau menurut gue pribadi. Boleh di ruang tertutup dan tidak diumbar-umbar. Iya. Kayak gitu. Kenapa? Karena balik lagi, lu adalah orang nomor 1 Leader. di Indonesia. Sekarang orang nomor satunya aja ngeluh. Kebayang nggak rakyatnya gimana? Wah. Ya enggak gini, seorang leader. Misalnya nih dalam suatu marketing gitu ya, kita sebagai anak buah, bos, nih gimana nih kita susah jualan? Iya nih lagi susah. Lah mati anjing, salesnya ya kagak jualan juga bos, gua begitu anjing. Iya bener kan? Iya lagi susah, sabar ya katanya. Iya kan? Konspirasi Oh maksudnya. iya, konspirasi. Iya. Kan kunci tadi. Iya. Goblok. Iya, ya. Ada- Tapi untungnya terima kasih Pak Jokowi. Iya. Wah. Ya, karena Atas kinerjanya. iya, apalagi Terima kasih. anaknya Mas Kaisang, wah humble banget. Respect. Habis belanja di pasar beli baju buat calon putranya nanti, wah keren Itu sih. yang dibeli barang-barang lokal kan. Barang-barang, iya ke pasar dia. Oh iya, ke pasar. Bener-bener gila keren sih, gue emang salut lah. Respect. Tapi lo Respect. profil banget. Tepuk tangan, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu.
Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, ini abang-abang kita yang dua ini sudah semakin menyala saya lihat ya. Iya. Jadi sekarang Joshua ambil alih, langsung masuk ke topik aja. Keburu salah ngomong ditangkap Iya. ya. Langsung aja lah daripada kita berlama-lama lah. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke. Nah, kali ini Ren, Jos, kita bakal ngebahas sebenarnya yang beririsan dengan tadi ya. Kenapa bisa terjadi krisis di dalam negeri ya? Pastinya kan, kalau misalnya tadi kita sambungin itu, kenapa bisa berhubungan? Ya karena ada krisis global gitu. Itu adalah faktor utama gitu kan. Cuman kan yang lucu itu adalah kenapa di saat-saat badai bukannya kita memperkuat diri gitu, tapi malah belanja-belanja keluar kan. Sebenarnya itu kan yang tadi lu jadiin concern gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin dari masalah krisis global, pasti ada hubungannya juga dengan politik global dong. Pasti. Kayak gitu. Geopolitik yang terjadi. Iya. Iya. Makanya that's why gue juga rada seneng sih ketika presiden terpilih kita sekarang itu adalah Pak Prabowo, which is dia adalah basicnya militer gitu kan. Nah, maka dari itu gue ngerasa doi harusnya bisa lebih ngerti sih di ranah geopolitik ini gitu loh, berhadapan bilateralnya bagaimana dengan bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, kalau dari sisi lo nih Ren, kalau misalnya kita ngelihat dengan apa yang terjadi, sebenarnya Pak Prabowo nih nggak tahu ya, ini kita cuma berasumsi ya. Itu kita berpihak di mana sih sebenarnya? Kalau dari blok-blok barat dan timur ini kita berada di mana sih? Oke, mungkin kita harus tarik dulu dari sejarahnya Prabowo Subianto gitu. Ya, Prabowo Subianto pernah dituduh ingin melakukan kudeta ya, tahun 98 setelah lengsernya Pak Soeharto. Oh iya benar. Iya, sempat dituduh lah sampai dia akhirnya pergi dari Indonesia, sampai akhirnya dia bisa dibawa balik lagi ke sini gitu kan. Salah satunya mungkin atas pertolongannya Pak Luhut dan Jajarannya ya emang ya. ya sampai dia akhirnya bisa balik lagi gitu ya. Terus kita harus tahu nih sebenarnya kenapa bisa terjadi krisis tahun 98. Itu kan salah satunya karena George Soros lah. ya. Ya. George Soros itu orang Yahudi kan, tapi memang yang bisnisnya jual beli dolar di Wall Street. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, langsung aja cekidot di episode Soeharto kita kan, gitu biar lebih jelas lah maksud gua. Jadi kita nggak usah panjang lebar. Nah intinya adalah sebenarnya hubungan antara Prabowo Subianto dengan bangsa Barat itu not good. Not good. Kenapa abang bisa bilang? Menurut gua, iya latar belakang tadi. Oke. Latar belakang tadi bahwa Prabowo ini memiliki luka lah Masa mungkin. lalu. Iya, memiliki luka dengan bangsa Barat dari semenjak dia mungkin menjabat jadi TNI gitu ya, sampai dengan akhirnya lengsernya Pak Harto gitu loh. Luka itu terus tumbuh. Bahkan setahu gue ya, correct me if I'm wrong, tapi Prabowo tuh paling sering diserang oleh media Barat. Seakan-akan media Barat tuh nggak mau kalau Prabowo tuh menjabat. Karena mungkin Pak Prabowo ini sosok yang sangat nasionalisme ya. Ya, Sangat amat kuat dengan Nusantara ini. dan dia tahu sejarah gitu loh. Ya. Dia tahu latar belakang. Bahkan kemarin ketika dia bertemu dengan Presiden Putin, apa yang dia omongin? Dia ngomong ke masalah sejarah loh. Dia bilang hubungan Indonesia dengan Rusia itu sangat baik, Bu. Rusia tuh mendukung kemerdekaan Indonesia. We're like brothers. Even ya, waktu itu dulu tuh circle pertemanannya Pak Soekarno ya. Ini kalau kita ngomong, kita ngelihat dari track back doi zaman dulu, itu banyak circle pertemanannya itu dengan leader-leader Blok Timur ya. Yes. Lebih ke ya Bang? Iya, bahkan petinggi-petinggi Kuba ketika itu, Rusia. Jadi apa banyak brothersnya dengan Timur gitu. Timur ya. That's why itu bisa menjawab ya kenapa Pak Karno ini ada sisi ke kiri-kiriannya. Sisi komunisnya. Yes, kurang lebih seperti itu. Nah, that's why juga Ren, kalau misalnya tadi kita ngomongin Pak Prabowo juga, itu belakangan Pak Prabowo juga lagi ngeluarin suatu statement tuh yang cukup urgent di Komisi 1. Itu tentang apa, Jus? Ya, itu Pak Prabowo ngasih tahu ke kita di dalam rapat di Komisi 1 itu. Prabowo itu ingatkan sinyal untuk Perang Dunia Ketiga, Bang. Berarti ini udah sangat-sangat amat gawat lah. Kalau misalnya udah siaga, mungkin udah siaga 4 ya. Iya. Karena udah sangat amat urgent. Ini statement resmi sih. Keluar dari langsung dari seorang Menhan yang saat ini Pak Prabowo sekarang kan masih Menhan kan. Iya. Karena kan selama ini kan kita cuma dengar rumor, kita dengar berita dari luar, belum ada nih suatu statement resmi dari pihak kita gitu loh, dari Indonesia gitu. Nah ini baru nih Menhan nih. Yang gue lihat sih kalau udah seorang Menhan ngomong begitu ke kita, ke masyarakat, berarti ini udah nggak bisa mungkin
kayaknya udah di ujung tanduk. Karena kalau udah Menhan ngomong begitu, berarti kan udah benar-benar mengingatkan kepada kita yang warga Indonesia ini supaya mempersiapkan, Berjaga-jaga lah. iya, berjaga-jaga dan mempersiapkan lah apa yang mau Mempersiapkan dipersiapkan. diri lah kurang lebih. Makanya Pak Prabowo ngomong kepada ini kan Komisi 1, mungkin supaya Komisi 1 dan biro-bironya langsung bekerja maksimal tuh. Concern banget. Concern ke situ. Iya, iya. Kalau gua ngeliatnya ya dari background Pak Prabowo sebagai seorang tentara gitu ya, Iya. apa yang dia sampaikan itu lebih urgensi gini. Itu bukan hanya ke Komisi 1 menurut gua, tapi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa gini, bahwa Platformnya ketika itu di Komisi 1 iya, yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia tentunya. bahwa intinya dari statement itu bukan menakut-nakuti, tapi lebih tepatnya adalah gua kasih tahu ya. Ini kita akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari segalanya. We have to unite. Kita harus bersatu sebagai satu kesatuan, satu negara besar yang bernama Indonesia. Betul. Bahwa ini nih concernnya udah bukan lagi internal nih, tapi eksternal. Eksternal. Dari Jadi kita harus bener-bener bersatu gitu loh. Iya, iya. Karena ketika kita ngomongin politik si A, si B, si C dan inilah mungkin banyak orang yang akan kontra gitu ya. Bahkan even gue termasuk orang yang sedikit kontra gitu ya. Ketika dibilang kayak, wah kok jadi semuanya berkoalisi, nggak ada lawannya gitu loh. Sedangkan dalam demokrasi itu kan lo nggak bisa semuanya koalisi, Posisi. harus ada oposisi, harus ada lawan gitu loh. Tapi mungkin Prabowo ini lebih kayak pengen bangun sekarang ini bukan saat yang tepat. Jadi kita kesampingkanlah dulu hal-hal itu. Kesampingkan hal itu, Satu dulu kita fokus. Iya, iya. Kalau emang Pak Prabowo ingin bawa kita ke dalam satu grand plan yang besar, menurut gua hal itu hal yang bagus gitu loh. Iya, iya. Tapi balik lagi, gue juga setuju bahwa oposisi itu penting. Nah, tinggal balik lagi nih urgensinya nih kemana dulu nanti gitu loh. Jadi Iya. semua itu tergantung prioritas Tergantung prioritas. dan urgensinya. That's why makanya gue juga sangat senang ya ketika presiden terpilih kita adalah seorang militer, karena even ini gue buka aja langsung, gue pemilu terakhir tuh gue milih beliau ya karena memang urgensinya adalah yang di depan mata itu krisis global dan geopolitik global gitu loh. Iya. Karena situasi geopolitik, bahkan seorang politikus senior ya, mantan wakil presiden Yusuf Kala juga kasih statement kan. Iya, iya. Dia kasih statement bahwa ini perang nih udah nggak mungkin gak terjadi. Cuma 3 orang yang bisa ngebatalin. Siapa aja itu? Menurut Yusuf Kala ya. Itu yang pertama adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ya. Yang kedua pimpinan faksi Hamas Palestina Yahya Sinwar. Dan yang ketiga Presiden Amerika Serikat yang akan terpilih kelak. Wah. Dari antara 3 ini siapa yang mau ngebatalin? Trump. Lihat sinyal itu. Trump. Oh ya. Kalau Trump terpilih, I still believe in him sih. Maksud gua Trump bukan tipikal orang yang akan mendeklarasikan perang. Dia berkali-kali kesenggol tapi dia nggak pernah nyatain perang kok. Itu udah jelas track recordnya bahwa zaman Trump Amerika tuh nggak pernah perang. Iya, ya, waktu dia menjabat juga dia narik pasukan kan dari Iran ya. Iya, karena kalau dari Benjamin Netanyahu sendiri, Perdana Menteri Israel, Anjing keras kepala cuk. dia udah menganggap ini tuh sebagai harga diri aja sih. Udah mendarah daging, Ren. Iya. Itu udah harga mati. Sama halnya juga dengan dari sudut pandang Palestina. Itu udah harga mati itu. Kalau untuk bangsa Palestina wajar menurut gua. Iya. Karena satu, Iyalah. mereka udah kehilangan banyak rakyatnya. Rakyat yang nggak bersalah, bahkan anak kecil sekalipun. Yes. Saya pribadi, saya Bang Vincent dan Bang Randy ya latar belakangnya sama lah Kristen. Tapi kita bertiga sepakat perbuatan jahatnya yang mana korban yang dimakan adalah anak-anak kecil. Iya. Dan itu menyedihkan bro. Sangat amat menyedihkan. Menyedihkan dan mengerikan. Untuk bangsa Palestina menurut gua dia akan fight terus. Karena itu udah penjajahan sih kalau Iyalah. itu genosida sih. Itu bukan perang itu. Iya, bukan penjajahan lagi tapi genosida, benar. Genosida itu pemusnahan massal sih. Itu kalau di Reels, di IG dan di TikTok itu saya lihat, aduh Bang, itu kalau saya bayangkan ke diri saya ya, kalau ini terjadi sama keluarga gue gimana ya? Dan you know what, ini mungkin dari sisi positif dan hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Ketika kita ngelihat reels yang mengerikan yang terjadi di Palestina kayak gitu, apalagi yang terjadi di anak kecil, anjir cuk, sorry ya, maaf ya. Iyalah. Untuk warga-warga Palestina, tapi harusnya kita bersyukur sih anjir. Iyalah. Indonesia masih aman lah. Dengan kita yang sekarang aja kita masih hidup. Cuk. Lu lihat yang di sana gimana urusannya. Wah, air bersih susah. Apalagi makanan, air bersih ada susah. Dan kalau di interview juga rata-rata anak Palestina itu, kalau di interview ini kamu pengen apa misalnya gitu ya, mereka cuma jawab apa, ketemu sama sanak saudaranya udah meninggal coy. Nangis gua. Beda sama orang-orang kayak kita mah buset, anak-anak sekarang tahu sendiri kan, minta jajan, minta ini, gak dikasih marah-marah, tantrum. Anak-anak Palestina bang, dia kalau di interview cuma apa ngomongnya, pengen ketemu ayah ibunya, abang adiknya yang udah mati kena bom. Wih, sedalam itu loh.
Dan ramainya belakangan tuh yang bikin bener-bener ini jadi urgensi total banget, Ren. Ketika Iran menyerang balik Israel kan, Iya. sampai rudal-rudal misilnya. Ratusan rudal tuh Banyak. ke Tel Aviv ya. Dan kalau gue lihat itu sih kayak sebuah jawaban balas dendam ya atas kematian presiden dan perdana menterinya sebelumnya. Walaupun pada dasarnya memang ini harus dilakukan karena mereka kan juga berpihak kepada Palestina toh. Sebenarnya. Cuman pada akhirnya ini adalah jawaban yang kemarin nih. Hasil balas dendam yang katanya isunya itu helikopter jatuh itu dikarenakan Mossad kan. Yang kemarin itu bang ya. Iya, iya. Bisa jadi karena itu. Iya. Karena terlalu Aneh. gitu loh kecelakaan itu gitu. Dan waktunya tuh kayak, lah kok bisa Ya. Dan kejadian saat ini? sekelas pemimpin nomor 1 di negaranya bisa-bisanya loh kecolongan hal yang sepele banget sih bang. Itu kan hal teknis ya. Iya. Maksudnya ya. Apalagi dari sudut pandang kita sebagai sarjana tinggi ilmu cocokologi melihat itu ya kan. Iya. Wah itu sih barang yang remeh sih, nggak mungkin. Berarti kan kalau itu kerjaannya Mossad, berarti ada yang disogok, ada yang disabotase di situ. Nah itu yang tadi pentingnya kita balik lagi ke pidato Prabowo. Maksudnya supaya semua Bersatu. berkoalisi. Gini deh, nggak usah kita dukung dia, tapi setidaknya kita nggak bisa disogok kayak deh. Nggak bisa disogok aja masing. Tapi kalau gue lihat ini sebenarnya pemantik utama yang benar-benar kita lihat sekarang yang lebih panas-panasnya itu memang di Timur Tengah sih. Iya. Dimana blok ini akan kebagi-bagi nantinya kan. Itu kayak misal Iran, Irak, Palestina, Yaman ya. Ya, Kayak gitu. Dan Rusia juga berkoalisi toh dengan yang di Timur Tengah ini. Yes. Kayak gitu. Intinya siapa musuhnya Amerika, temannya Rusia. Ya. Oh iya. Kayak gitu. Your enemy is my enemy. Yes. Enemy is my enemy. Wah. Termasuk China ya. Termasuk China juga. Xi Jinping juga pasti berprinsip seperti itu. Ini mereka sama-sama komunis juga ya. Intinya mereka udah capek aja dengan negara yang selalu mendeklarasi bahwa mereka adalah nomor 1. Ya. Ya memang mereka kan Iya ya. pemenang perang dunia kedua kan. Jadi wajar mereka disebut superpower. Tapi menurut Rusia, China, korup kayak lu udah kelewatan aja. Untuk ngedikte negara-negara lain ini waktunya lu untuk turun deh. Lu turun gitu. Udah gak ada yang nomor 1 nantinya. Bahkan Ren, Hmm. perang dunia 1, 2, dan 3 sudah direncanakan. Ini bisa dibilang mungkin ini part 1 ya. Iya. Karena nanti di part 2 kita akan ngomong lebih ke implementasinya kayak gitu. Di part 2 kita akan menganalisa sekaligus mempredik Betul. apa yang akan terjadi ke depannya. Ini benar-benar pikiran dari Randy, Vincent, dan Joshua. Makanya buat teman-teman ngopi yang pengen ada part 2-nya, ini akan kita keluarkan secara eksklusif dan berbayar. Karena itu pasti next time banget Ren buat Iya. research-nya. Karena pemikiran kita itu mahal. Yes. Dan juga tidak ada yang disensor. Iya. Tidak ada yang disensor. Karena kan Semua akan ini- kita ungkapkan. Dan ini bukan asumsi tanpa data loh. Ini kita pakai data. Kita akan validasi real pakai data. Dan itu next time sih. Kita research dalam banget. Jadi buat teman-teman ngopi jangan lewatin. Harus beli lah episode-nya nanti. Next week ya. Next week. Kita akan Either next rilis. week or next 2 weeks ya. Nggak tahu juga. Tuh. Ya karena risetnya lama. Iya. Bisa ini kan. Iya betul. Ini bener-bener dari A1 langsung. A1. Kalau katanya El Warrior A1 gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong untuk kita take part kedua, Yes. ini kita mau benar-benar bilang ke teman-teman bahwasanya kopi kita udah habis. Karena untuk part kedua ini sangat amat berat guys. Jadi berhubung kopi kita sekarang malam ini masih ada setengah, untuk part 2-nya kopinya apa ini bang? Kopinya harus yang lebih mahal. Harus lebih mahal ya, Iya. supaya lebih ini ya. Lebih jernih. Lebih jernih. Lebih jernih pikirannya. Iya. That's why Saweria teman-teman. Sawirianya pakai rupiah lah. Pakai rupiah. Iya. Kirain pakai kripto gitu. Dolar nggak apa-apa juga sih. terima kok kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini di part 1 ini kita akan lebih mendalami di bagian sejarahnya Ren. Bahwasannya si perang dunia 1 dan kedua dan ketiga ini sebenarnya adalah sebuah narasi yang sudah diprediksi, tahu sudah direncanakan sebenarnya. Mengerikan. Berarti kita ini bahas kulitnya dulu bang ya. Kulitnya Bahas dulu. kulitnya dulu. Kita kan kalau ngebahas sesuatu tuh dari awal ya. Iya, Kita dari sejarahnya dulu, baru nanti kita bisa ngomong ke asumsi masa depannya. Iya. Kayak gitu. Nah jadi Ren, ini adalah suatu narasi yang terbangun. Ini sebenarnya tidak populer sih narasi ini Ren, karena memang pada dasarnya ini akan dianggap sebuah halusinasi gitu. Kenapa? Ini keluar dari statement seorang Grand Inspector Freemasonry. Wah, gua tahu lagi tuh siapa tuh. Albert Tuh, Pike. Albert kayak gitu. Pike. Dulu Ren, pertama kali gue dengerin omongan dari Albert Pike ini, anjing ini bapak-bapak halu lagi. Zaman dulu ya,
Pas sekarang gue track backgroundnya, terus gue lihat implementasi yang terjadi sekarang, anjing semua kejadian cu, apa yang diomongin kayak gitu loh. Terus gue validasi, gue track back, ini orang beneran pemimpin Freemasonry bukan sih? Gue cari tahu, gue cari degree-nya ada, track recordnya tahun sekian dia di sini, tahun sekian di sini ada, Menjelas ya. jelas clear recordnya gitu loh, bahwa ini orang beneran hidup, beneran ada, dan dia dipandang gitu loh, even sama pejabat-pejabat di Amerika. Berarti dia udah bisa nge-mapping itu Bang untuk kedepannya itu, untuk masa depan. Dia ahli taktik tempur. Wow. Taktik tempur Yes, Untuk perang. perang ke depan gitu ya, maksudnya ke depannya gitu ya. Udah ngedesain. betul. Bahkan dia yang membuat blueprint Perang Dunia 1, kedua, ketiga. Katanya. Iya, Coba iya, kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya Albert Pike ini adalah disebut sebagai komandan besar. Ini jabatannya Ren. Komandan besar Inspektur Jenderal Freemasonry se-Amerika Utara. Wow. Jadi bisa dibilang dia ini adalah pemimpin Freemasonry nasional negara Amerika Serikat. Jadi kan gini, Grandmaster itu kan banyak kan loji-loji di Amerika kan, gitu. Nah, laporannya ke dia. Big Shot ataupun Godfather-nya lah saat itu ya. Jadi Grandmaster Freemasonry ketika itu semua laporannya ke dia. Zeus berarti dia. Jus, jelas Jus. Rata-rata jus ya Bang memang. Iya. Bukan Dan- jus mangga ya. Bukan Yeah. bukan. Iya. Bahkan dia ini disebut sebagai seorang komandan tempur yang sangat ahli dalam taktik perang. Bahkan mungkin bisa disandingkan dengan Sun Tzu yang ada di Cina. Oh. Karena memang dia ahli lah, ahli strategi perang, taktik. Nah, selain itu ia juga dikenal sebagai salah satu figur penting yang mempromosikan dan mempopulerkan doktrin atau ajaran Luciferianisme di US bahkan di dunia. Wah. Gitu. Karena memang ada beberapa bukunya yang dia tulis, dia menyematkan paham atau doktrin Luciferianisme dan dia yang mempopulerkan. Jadi bisa dikatakan pop kultur yang sekarang terjadi tentang doktrin Luciferianisme itu bisa di track back sampai ke dia. Jadi bisa dibilang dia bapaknya Luciferianisme lah. Oh, dia yang Walaupun dia mengeluarkan bukan yang tuh kuat ya, tapi dia yang mempopulerkan gitu. Gitu. Nah, jadi ceritanya gini nih. Jos, ketika antara tahun 1859 dan 1871, dia tuh udah menjabat sebagai pemimpin Freemasonry nasional ya, ketika itu di negara Amerika Serikat. Which is itu pasti bersinggungan dengan George Washington, Iya. dengan Benjamin Franklin juga, karena dua orang itu kan orang Freemason Iya. juga. Atau jangan-jangan mereka ngelapor ke sini nih. Iya, memang mereka dipilih kali oleh si Albert Pike itu. Iya, gitu loh. Nah, di tahun sekian, 1859 dan 1871, ia menyusun rincian cetak biru militer untuk 3 perang dunia dan 3 revolusi besar yang ia anggap akan memajukan konspirasi tersebut hingga tahap akhir pada abad ke-20. Ini di dalam Protocols of Zion, ada potongannya yang pernah kita bahas di episode itu. Dikatakan bahwa rencana Pike sebenarnya sederhana, namun terbukti efektif. Ia mengharuskan komunisme, Nazisme, Zionisme politik, dan gerakan internasional lainnya diorganisasi dan digunakan untuk memicu 3 perang global dan 3 revolusi besar. Nah, di dalam sebuah surat, dia pernah nulis untuk Giuseppe Mazzini, seorang Itali, revolusionis Italia, tertanggal, lu ingat ya tanggalnya? Tanggal 15 Agustus 1871. Itu kan belum perang dong. Belum ada perang sama sekali. Perang Dunia 1 belum, 2, 3 belum. Surat ini secara grafis menguraikan rencana untuk 3 perang dunia yang dianggap perlu dilakukan demi mewujudkan tatanan dunia baru yang tunggal. Literally tertulis, Ren. Dan itu linknya gue taruh di bawah, kalian bisa baca sendiri isi suratnya. Dan kita dapat mengagumi seberapa akuratnya surat ini meramalkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Bahwasanya para agen-agen yang bekerja di bawahnya, dalam hal ini agen-agennya Albert Pike, telah berusaha memanipulasi peristiwa-peristiwa politik agar sesuai dengan rancangan yang dia buat. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk waktu yang singkat, surat ini bahkan fisiknya itu dipajang di perpustakaan British Museum di London dan disalin oleh William Baker, mantan perwira intelijen di Angkatan Laut Kerajaan Kanada. Nah, yang perlu kita pahami ya, ini gue garis bawahi bahwa surat ini ditulis pada tahun 1871. Berikut isi suratnya. Ya, jadi gua akan bacain isi surat dari Albert Pike ini ya guys. Isinya begini. Perang Dunia Pertama harus dilancarkan agar Illuminati dapat menggulingkan kekuasaan tsar di Rusia dan menjadikan negara itu sebagai benteng komunisme ateis. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh agentur atau agen Illuminati antara Kekaisaran Inggris dan Jerman akan digunakan untuk mengobarkan perang ini. Di akhir perang,
komunisme akan dibangun dan digunakan untuk menghancurkan pemerintahan lain dan untuk melemahkan agama. Nah, ini konteksnya dia lagi ngomongin Perang Dunia Pertama. Oke. Kalau gue lihat berarti dia ingin menghancurkan Paham-paham Uni Soviet ya. Justru ini dia sedang berusaha membangun Uni Soviet. Ketika itu, jadi gini Ren, kalau kita mau track back lagi di sebelum Perang Dunia Pertama itu, Rusia ketika itu masih berupa kerajaan. Oke. Dan dipimpin Kaisar gitu kan sebutannya. Nah, di sini gue menemukan bahwa kita tuh tahu upaya signifikan pertama untuk menerapkan komunisme dalam skala besar itu terjadi di Rusia setelah Revolusi Februari 1917 yang mengakibatkan turunnya Tsar atau Kaisar Nicholas II, yaitu tepat 1 tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama pada 1918. Jadi intinya di surat yang bagian ini si Albert Pike bilang Perang Dunia Pertama tuh digunakan untuk memobilisasi dua kekuatan besar, Jerman dan Inggris, untuk memerangi Rusia supaya Rusia terbangun yang tadinya Tsar digulingkan jadi Uni Soviet. membangun komunisme. Iya. Itu dimana yang gue tangkap adalah sebenarnya perang ini adalah suatu media yang dilakukan untuk membangun sebuah revolusi baru, Oke. sebuah pemerintahan baru. Untuk pemahaman baru lah ya, ideologi baru ya. ideologi baru ya benar. Sorry, di Perang Dunia I itu kan pemenangnya Inggris kan. Yap, betul. Dan di situ pun Inggris berhasil mengalahkan Turkish Ottoman. Yes. Iya kan, yang akhirnya Turkish Ottoman itu keluar dari tanah Palestina itu dan dibentuklah oleh Inggris akhirnya negara Palestina. Iya, jadi memperbolehkan tinggal dan bahkan dijanjikan kemerdekaan. Betul. Cuma kan Itu memang ya. cuma kan memang ada juga yang dari orang Zeus itu minta tanah Palestina itu, Bro. Gitu. Nah kan pada saat itu pemenangnya Inggris tuh. Berarti pada saat itu Tsar tadi tuh kalah hancur-hancuran gitu. Dan dibuat juga Soviet berarti. Yes. Justru Karena kehancurannya Iya. makanya lahirlah si Uni Soviet ini dengan komunisme itu. bahkan bisa jadi pemimpin pertama Uni Soviet itu suruhannya Albert Pike. Bisa jadi, Bang. Oke. Kan digulingkan tuh. Iya. Si Nicholas II itu kan digulingkan Dan berhasil kan? dan berhasil kan? Berhasil. Loh, Benar. siapa? Kan gitu kan? Benar. Inggris dan Jerman ya udah Albert Pike taruh tuh si itu. Gitu. Satu hal lagi yang gue tahu sih terkait ini kan juga yang mendanai perang itu Rothschild kan. Iya. Ya. Dan itu memang untuk memperkaya mereka juga. Jadi siapapun yang menang, Rothschild itu take profit gitu loh. Jelas bagi-bagi margin keuntungan. Iya, dari peminjaman uang karena kan modal perang itu gede banget kan. That's why mungkin kalau gue bisa lihat ya ini memang agentur-agentur aja ya. Jadi Iya. gini, si Albert Pike, oh lu bagian ini deh, bagian ngadu domba deh gitu ya nggak sih? Benar. Si Rothschild sebagai Pendananya, iya. penjual aja. Germonya. Gue jualan nih. Germonya. Ya gitu kan. Gue jualan nih. Enak Udah, banget ya. lu yang ngadu domba, gue ada produknya. Gitu loh. Dia yang buat masalah, gue solusinya. Iya nggak? Anjing ya. Berikan masalah, ciptakan reaksi, beri solusi. Selalu patternnya kayak gitu. Selalu yang tiga Patternnya kayak itu. Nah, di sini para pelajar sejarah itu akan menyadari ya bahwa aliansi politik Inggris di satu pihak dan Jerman di pihak lain yang dibentuk antara tahun 1871 dan 1898 oleh Otto von Bismarck, seorang pemimpin sekaligus kanselir, menteri presiden Konfederasi Jerman ketika itu, yang adalah rekan konspirator Albert Pike. Wah, Jadi pertemuan mereka. teman nih mereka nih. Dan otomatis dia bagian dari Albert Pike juga, bagian dari Freemasonry itu juga. Berperan penting dalam terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi si Otto von Bismarck ini ditaruh di Jerman buat yang bantu aliansi ini supaya udah kita nyerang si Rusia aja gitu. Kebentuklah Perang Dunia I. Fokusnya ya. Fokusnya Perang Dunia I. Gitu. Oke. Jadi si Albert Pike ini mendoktrin melalui si Otto ini ke pemimpin Rusia ini supaya pecah di situ, Bang. Betul. Inggris dan Jerman melakukan suatu konsolidasi, suatu partnership lah, Ren. Fokus gue Yang untuk Rusia itu Yes. Jerman dan Inggris ya, Betul, intinya ya. betul. Yang untuk Eropa Timur berarti mereka kan. Nah, lanjut nih. Tadi Perang Dunia I, ada yang mau tambahin kalian? Dari Perang Dunia I? Cukup belum lahir gue jadi ya. Gue belum lahir jadi gue masih belum kebayang tuh si itu. Kalau Perang Dunia II kan kita udah sering nonton gitu kan. Jadi ini bakal lebih seru lagi kayak nih. di jokes waktu gue zaman sekolah, Bang. Iya. Jadi teman gue ada yang tidur ya kan. Dia ditanya guru nih. Jadi, "Hei, kamu pitolog." Namanya kan pitolog ya. Namanya pitolog. Jadi kita lagi belajar sejarah kan. Jadi ditanya tuh, "Hei, di mana meninggal Sisi Mangaraja II?"
Wah, nggak tahu Pak, saya kan belum lahir kan. Itulah. Harusnya jawabnya di Champagne Supernova. Waduh, lebih ngaco lagi dia. Iya, ini soalnya teman-teman ngopi harus paham nih. Iya. Ini obrolan malam gitu kan. Jadi makin gila Pas gitu. jamnya ini. Emang udah jamnya jam-jam gila sih lebih tepat. Jam-jam Champagne Supernova. Jam ngehai ya. Iya. Oh iya. Nah, lanjut ya di Perang Dunia Kedua nih. Nah, tapi lebih intinya sih yang poin yang tadi mau gue sampaikan adalah bahwa pada dasarnya itu kan surat tahun 1871 dan terjadi dong. Iya. Perang Dunia I terjadi. Itu Ternyata skenario yang dibuat tuh berjalan dengan mulus dan lancar. Oke, sekarang orang bilang, ya itu kan asumsi. Maksudnya itu kan cuma prediksi yang sekenanya. Kok bisa sampai dia bilang bahwa ini konfederasi ini akan menghancurkan Rusia? Terlalu kebetulan gitu. Ya itu kebetulan satu. Oke, kita lanjut ke kebetulan nomor 2. Perang Apa Dunia itu Bang Kedua. Vincent? Apa itu? Nah, di Perang Dunia Kedua dikatakan Perang Dunia Kedua itu harus disulut dengan, ingat ya, ini pemahamannya sebelum semua perang ini terjadi. Tahun 1871 dia nulis harus disulut dengan memanfaatkan perbedaan antara kaum fasis dan kaum Zionis politik. Perang ini harus dilancarkan agar Nazisme dihancurkan, agar Zionisme politik cukup kuat untuk mendirikan negara Israel yang berdaulat di Palestina. Selama Perang Dunia Kedua, komunisme internasional harus menjadi cukup kuat untuk menyeimbangkan kekristenan yang kemudian akan dikekang dan dikendalikan hingga tiba saatnya kita membutuhkannya untuk bencana sosial terakhir. Silakan tanggapannya. Iya, kalau itu gue setuju karena kita juga pernah bahas kan di episode konspirasi perang Palestina dan Israel gitu kan, bahwa di situ kan ketika Perang Dunia Pertama Inggris memenangkan perang dan akhirnya Inggris mengasih tanah itu untuk bangsa Palestina. Iya. Iya kan? Tapi ternyata Inggris tidak menepati janjinya. Karena ada tekanan, Bre. Tekanan dari siapa Bang? Israel. Dari orang-orang Yahudi. Petinggi ya gue ngomong ya. Ketika gue ngomong orang Yahudi itu berarti petinggi. Bahwa petingginya ini pengen para bangsa Yahudi itu untuk menempati tanah itu. Orang bangsa Yahudi yang berdiaspora ketika itu. Iya, yang bersebar di manapun mereka ya. Kan paling banyak di Jerman. Oh iya, di Jerman ya. Paling banyak. Sampai akhirnya terjadi perang. Hitler mengancam ingin menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Mau nggak mau tuh bangsa Yahudi Balik lagi. akhirnya pergi tuh Melakukan transmigrasi. Balik lagi ke Balik lagi ke tanahnya. ke situ. Bahkan menurut gua Nazi, ya ini tadi ditulis suratnya ini loh si Albert Pike. Bikinan Albert Pike Nazi. Satu. Iya. Kedua, Hitler ini cuman jadi, lu tau gak sih apa sih yang buat nyerok air? Oh, serokan. Serokan supaya biar orang-orang ini ngumpul aja di sono, gitu loh. Mungkin seperti ISIS nggak sih? ISIS kan dibentuk oleh Amerika kan. Yes. Tapi at the end ISIS itu akhirnya keluar dari Amerika memerangi Amerika. Jadi sebuah instrumen aja Ren untuk mewujudkan sebuah agenda yaitu Iya. Israel merdeka. Iya ya paham. Gitu loh. Ya kan? Berarti ada kesengajaan di situ. Bang? Ada kesengajaan. Kesengajaan atau jangan-jangan bukan kesengajaan juga Bang? Atau bahkan Di setting aja. Di setting aja. Sudah di planning. Jadi gini, bahkan lo sendiri nggak sadar bahwa lo ada di dalam plannya itu. Itu. Jangan-jangan Hitler merasa kayak gitu. Iya. atau jangan-jangan juga yang Holocaust itu yang Iya. pembantaian orang Yahudi itu ternyata bohong Bang. Oh, Bisa juga. jadi. Bisa jadi loh. Kenapa? Lah sekarang sejarah itu Iya. milik Iya. para pemenang. Ya. No one knows, bro. Karena kan begini Bang, kan mereka lagi pengen mau balik lagi nih ceritanya nih. Masa iya sih seorang Yahudi rela kaumnya dibantai begitu? Kan Kalau gue sih ngelihatnya gini, apakah Holocaust itu terjadi, pembantaian itu terjadi atau tidak? Gue sangat sulit untuk bilang tidak, karena ada museumnya dan banyak keluarga-keluarga korban yang ketika itu turun temurun memang iya sih. nggak bisa. Cuman apakah itu disetting dan bla bla bla? Ya, itu gue bisa bilang iya. Kenapa ya? Karena maksudnya ada urgensi ini untuk mengumpulkan bangsa-bangsa Yahudi untuk yang berdiaspora untuk Terpanggil balik lagi ya. ke tanah Palestina itu. Nah, pertanyaannya apakah terus kan ada pertanyaan gini, apakah si Hitler itu benar-benar sejahat itu? Enggak loh, gue bilang. Jadi dia udah ultimatum ya, sebelum tempo 5 tahun 3 tahun sebelum Holocaust itu terjadi. Bangsa Yahudi, kalian cabut ya. Kalau enggak gue bantai semua kalian. Oh, Udah ada ultimatumnya. berarti memang udah diusir dari tanah Jerman itu mereka ya. Udah ada ultimatum. Lu pada cabut deh. Kalau enggak lu gue bantai semua. Ada, Ren. Udah diingetin. Enggak didengar dong. Wah. Dibantai bener. Gitu loh.
Itu makanya orang-orang Yahudi dikumpulkan di suatu gerbong dan dibantai di ruangan itu kan? Di camp itu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin gue bisa lebih tepatnya gini sih, lebih tepatnya orang Yahudi yang tinggal di sana pada saat itu bukan mereka nggak mau pergi karena Ya udah ini, Ren. Iya, Udah beranak pinak. mereka menganggap Jerman itu rumahnya. Iya. Gitu loh. Saat itu ya. Dan sebenarnya kebenciannya Hitler juga kan bisa di track record lagi, bisa ditarik garis lurus kan. Kenapa sih Hitler jadi benci Yahudi gitu kan? Karena banyak masyarakat Yahudi ternyata tuh yang pada berkembang, pada bagus di tanah Jerman gitu kan. Dan ini correct me if I'm wrong ya teman ngopi ya, tapi ketika Hitler mau menjabat sebagai pemimpinnya Jerman juga dia mendapat penolakan keras dari ras Yahudi. Oh, Itu. itu banyak ras Yahudi nggak setuju saat itu Hitler yang naik ya. Yes. Dia tuh lebih ke ini, Ren. Ngerasa kayak ras bangsa asli Jerman ketika itu bangsa Arya ya. Iya. Which is, Bangsa Arya ya. mereka tuh ngerasa kok kami tuh kayak berasa dijajah ya. Padahal ini orang pendatang loh, gitu loh, si orang-orang Yahudi ini gitu. Dan kebanyakan mereka kan juga jadi kayak dalam tanda kutip pemungut pajak, bea cukai gitu-gitu, dan bermainnya di monetari gitu loh. Seolah-olah mereka nih kayak Digerogoti ya. iya gitu loh. Jadi maksudnya kok jadi mereka yang lebih sukses ya daripada kami ya. Dan Hitler pun melihat bahkan sampai di parlemen orang Yahudi loh pendatang masuk ke parlemen. Waduh, berarti Hitler saat itu dengan kesadaran penuh melek akan hal itu ya bang ya? Iya, dan dia melihat bahwasannya ketika itu korupsi terjadi di mana-mana. Nah, that's why dia mau menggulingkan itu. Iya. Terjadilah suatu api yang muncul mungkin ya. Wah, kita harus revolusi nih. Mungkin dia berpikir seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke tadi surat ini, suratnya tahun abad 18 bangsat gitu loh, nulis kayak gini. Nah, sekali lagi di situ kita nangkep Ren, Jos, bahwa sekali lagi isi surat ini dari Albert Pike ini terbukti tepat gitu. Di mana pada akhir Perang Dunia Kedua, gerakan Nazisme Jerman di bawah kepemimpinan Hitler tuh hancur toh oleh itu yang dimaksud sebagai kaum Zionis politik yang pada akhirnya pun berhasil mendirikan negara Zionis merdeka. Anjing, kok dia bisa nulis suatu negara Zionis merdeka gitu loh di dalam tulisannya, dan itu selang berapa tahun kemudian ya, 1945 ke abad 18. Ini beda berapa ratus tahun tuh. Nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap kebetulan ini ya. Ini ada dua momen besar ya. Itu grand plan. Grand plan ya. Grand plan. Perang pertama dan kedua udah di blueprintin nama si Albert Pike ini ya. Benar. Wah, gitu. Dan pada akhirnya toh kita melihat bahwa akhirnya Zionis politik pun berhasil mendirikan negara Zionis merdeka di tanah Palestina pada tahun 1948. oh karena Zionis ini kan pemegang ini ya, pemegang minyak ya bang ya. Yang which is pada saat itu Amerika terjun di Perang Dunia Kedua itu karena Amerika nggak mau nyuplai bahan bakar lagi kan ke Jepang. Makanya waktu Jepang menyerang mungkin disitulah menjadi pemantiknya juga mempermantap ikutnya orang-orang Zionis merdeka ini yang ada di Amerika pada saat itu bang ya. Makanya waktu Amerika diserang di Pearl Harbor itu, Pearl Harbor itu, makanya mungkin ini nih momen yang mantap nih. Kita langsung terjun langsung lah, kita bantai nih si Nazisme ini. Intinya sebenarnya mereka ingin membangun si Israel merdeka di tanah tersebut dan ingin menghapuskan negara komunisme yang sudah dibangun di Perang Dunia I, di mana ketika itu pemerintahan Zionis itu pada tahun 1945 konferensi Potsdam antara Truman, Churchill dan Stalin. Truman ini kan orang Amerika, Churchill itu orang Inggris, Stalin itu orang Rusia. Oh, Yes. Itu kan perdana menterinya Inggris kan? Betul. Nah, sebagian besar wilayah Eropa itu diserahkan begitu saja kepada Rusia. Dan sisi lain dunia akibat perang dengan Jepang turut menyapu komunisme ke Tiongkok. Yang tadinya dari Jepang, terus dari Rusia itu pecah, pemahaman itu lari ke Tiongkok untuk pemahaman komunisme itu kan. Kayak gitu. Oke, berarti ternyata terbukti benar ya dari Perang Dunia Kedua ini si prediksinya Albert Pike ya. Bapak Albert Pike ini. Sorry, ini sebenarnya Albert Pike ini itu dulu orangnya bisa astral projection ini. Kenapa bisa seakurat itu? Dia bisa melihat masa depan. Itu bisa divalidasi oleh Willy. Waduh, Coba kontak Willy. Iya. Aduh. Harusnya menurut gua itu either satu dia dukun atau nabi, ya kan?
Kedua ya karena memang dia yang planning aja. Iya, Terjadi. dan dia menggunakan kekuatannya yang berada di mana-mana untuk merealisasikan itu. Keren ya. Inspektor Grand Master gitu loh. Komandan besar ya. Komandan besar gitu loh. Albert Di perang gitu loh. Ya karena kalau memang Illuminati sudah tersebar di banyak negara gitu kan at the end of the day kenapa Jerman bisa kalah itu kan perang dengan sekutu kan. Jadi Amerika juga bekerja sama dengan sekutu, Jerman akhirnya kalah sampai akhirnya dia bisa keluar sebagai pemenang itu dengan bom Hiroshima dan Nagasaki. At the end of the day itu pun dibantu oleh orang-orang ilmuwan Yahudi untuk pembuatan bom itu. Dari ilmunya Einstein dikembangkan oleh Oppenheimer kan, yang sampai akhirnya terjadi bom itulah. Dan disitulah Perang Dunia Kedua berakhir. Yes. Pada saat Perang Hiroshima Nagasaki. Kenapa seperti itu? Itulah kemenangan mereka ya bang ya. Iya, karena pada saat itu sisa 2 kekuatan terbesar aja. Jadi di Eropa itu US mungkin kan, Ya. dan di Asia itu ada Jepang. Tapi ketika Jepang udah berhasil ditundukkan, ya udah nggak ada. Ada lagi. Hanya tersisa satu yang keluar sebagai pemenang, yaitu US. Setidaknya berarti Indonesia tuh harus berterima kasih sama PNM betul. Iya. Terima kasih secara Iya. tidak langsung sih Secara ada. tidak langsung. Iya. Karena kalau nggak seperti itu pasukan Jepang nggak akan balik. Ditarik. Iya, nggak akan balik. Dan mungkin gue sepakat sih karena sebagai pemenang perang gitu ya, sebagai pemenang perang, lu tuh berhak untuk menentukan wilayah ini untuk siapa, wilayah ini untuk siapa. Oh gitu peraturannya bang. Iya, kan Nah kan memang pembagian wilayah waktu itu. Timur Tengah pun bahkan dibagi. bener. Nah, jadi pada saat itu Amerika keluar sebagai pemenang, ya dia mau bagi-bagi wilayahnya. That's why mungkin dia di situ ya udah karena memang mereka juga Amerika ini didukung oleh Zeus oleh Yahudi, ya mereka dukung balik untuk pendeklarasian negara Yahudi itu. Bahkan negara pertama yang mengakui loh Ya, kemerdekaan Israel itu Amerika. Padahal waktu itu Inggris menjanjikan kepada Palestina, warga Palestina yang balik ke tanah itu ya jadi kemerdekaannya. Ternyata para pemimpin Yahudi yang di Amerika ini malah sebaliknya ya. Bahkan Inggris itu sebenarnya udah mau ngasih tanah ke bangsa Yahudi. Oke, lu gua kasih tanah nih ada di Kongo atau Argentina. Oh daerah situ. Daerah Argentina iya. Nih lu mau di sini nggak, ini kosong nih nggak ada yang nempatin karena menurut Inggris lu jangan ngambil tanah ini udah ada yang nempatin, bangsa Palestina nih mau nempatin, jangan diambil deh. Sampai Inggris tuh pernah perang. Wah, Inggris tuh pernah perang sama Israel. Wah, Civil War. Ya mungkin kalau teman-teman ngopi mau tahu langsung aja dengerin deh di episode kita pernah bahas juga di episode itu gitu loh, bahwa Inggris tuh pernah perang sama Israel karena Inggris tuh bilang kayak jadi si Israel ini pengen nempatin tanah itu karena berdasarkan keimanan. Kita pakai Yahudi aja, Zionis. Karena berdasarkan keimanan menurut mereka Abraham itu menjanjikan tanah itu untuk mereka. oh Abraham banget ya. Tuhan itu menjanjikan tanah itu untuk mereka dari zamannya Abraham. Nah maksud Inggris tuh udah gak relevan sebenarnya omongan Israel. Gitu, tapi dia memaksa ya Amerika mungkin sebagai pemenang yang dimana petinggi Amerika juga orang Yahudi, ya udahlah tempatin dia tuh. Udah otomatis nge-support lah bang, nggak mungkin nggak. Iya. Suara paling besar sih kalau gue bilang. Nah, kan tadi kita udah ngomongin nih Perang Dunia 1, kedua, isi suratnya sedikit tapi tepat. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat nih Perang Dunia ketiga, apa yang dia tulis di situ? Ya di situ ditulis bahwa Perang Dunia Ketiga harus disulut dengan memanfaatkan perselisihan yang sengaja didesain oleh para agen Illuminati di antara Zionis politik dan para pemimpin dunia Islam. Perang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Islam dalam tanda kurung, dunia Arab Muslim dan Zionis politik, negara Israel saling menghancurkan. Sementara itu, negara-negara lain yang sekali lagi terbagi dalam masalah ini akan dipaksa untuk berperang sampai pada titik kelelahan fisik, moral, spiritual, dan ekonomi yang total. Apa yang lu tangkap dari situ, Ren? Di isi surat. Apa bisa bang bilang? Satu orang ini gitu ya, dan ya antek-antek lah itu tuh kayak memainkan orang-orang yang memang bernyawa bro, yang memiliki hidup gitu loh, memiliki nama, hak hidup. ya they have names, mereka semua punya nama loh. Iya. Itu dimainkan, terjadinya pembunuhan, pembantaian segala macam gitu loh. Hanya demi suatu agenda mereka. Iya, hanya demi satu agenda mereka. Dan itu pun kepentingan apa sih? Pride bangsa. Iya, sebenarnya kalau kita tarik dalam sangat-sangat dalam juga bang ya. Sebenarnya apa sih mereka cari ya? Bingung kan? Iya, dan itu pun nggak masuk toh. Iya, maksud gua hanya sebatas pride itu apa sih gitu loh. Iya. Toh juga kita sebagai manusia dalam tanda kutip Mati juga. untuk apa coba? They want total control. Oh, Iya. They think they can control everything like playing God. oh. Playing God. They are playing God. Ya.
Sekarang kalau ditanya isi surat itu udah mulai ke arah yang tepat sebenarnya. Maksudnya udah bener-bener kayak wah ini bakalan terjadi gitu loh. Dari apa yang kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang ya. Iya. Dengan kita berkaca dengan isi suratnya ya toh. Ini poin pentingnya bahwa perang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Islam dalam tanda kutip dunia Arab Muslim dan Zionisme politik saling menghancurkan. Ya kayak yang kita lihat sekarang loh. Yes. Apa coba yang kita lihat sekarang? Kan begitu. Berarti kan benar-benar udah by design semua ini. Iya. Serem loh. By design. Bahkan sementara itu dia bilang untuk negara-negara lain ya, sementara itu negara-negara lain sekali lagi terbagi dalam masalah ini akan dipaksa untuk berperang sampai pada titik kelelahan fisik, moral, spiritual, dan ekonomi yang total. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, center masalahnya kan Timur Tengah. Iya. Tapi yang lain, negara lain tuh ketarik. Karena Iya nggak sih? Karena agama tadi itu bang, kita berlandaskan agama pasti ketarik. Iya, iya. Sekarang kita berpikir gini deh bang, bisa nggak Palestina? Oke, ini mungkin ngomongnya paradigma berpikir, oh ini karena agama nih, mungkin itu lebih ke stigma kali ya, Jos. Iya ya stigma ya. Kalau kita track aja, Kalau kita track back dari Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2, sebenarnya it happens. Jadi ketika satu negara perang dengan negara lain, di situ ada banyak pihak yang akan memanfaatkan, oh kayaknya gue bisa deh ngambil si A, gue bisa deh ngambil si B. Oh gitu. Gitu loh. Jadi ya they just want wait for the moment aja. Karena gini, let's say saat ini kan polisi dunia siapa sih? US dong. Ketika ketika US sendiri nih sebagai suatu negara adidaya sedang sibuk perang, negara lain yang merasa dia punya source, punya kekuatan, dia ingin mengembangkan negaranya, dia akan menyerang negara lain juga. Dan itu hal yang udah terjadi dari Perang Dunia 1 dan Perang Dunia Kedua. memanfaatkan situasi ya. Memanfaatkan situasi. Yes. Iya enggak, maksud gua dalam artian ketika kalau kita lihat dari sisi cetek ya, perang Zionis dan Islam toh kan gitu kan. Iya. Cuman at the end memang ya jadi kepancing-pancing aja di dunia ini negara-negara lain, bahkan ini udah tertulis dalam tulisan Albert Pike itu sendiri gitu loh. Dipaksa untuk berperang sampai pada titik kelelahan fisik, moral, spiritual, dan ekonomi. Berarti sampai ujung penghabisan ya bang ya. Iya. Berarti dari Ini udah bicaranya global. dari kedua belah pihak ini benar-benar sampai hancur luluh lantah ya. Iya. Dan bahkan bisa dibilang nggak ada yang menang sebenarnya dari antara kedua ini kan. Tapi mungkin nggak Hmm. di saat grand design Ya. Perang Dunia Ketiga ini, grand design dari Albert Pike ini salah. Bahwa ada banyak tokoh baru yang muncul, yang dimana kayak this is unpredictable. Iya, iya. Bahkan sekelas Illuminati sekalipun nih kayak anjing gue bisa jadi gini gitu loh. Berbelok Nggak gitu nyangka. planningnya. Iya, dengan tokoh-tokoh baru ini muncul play the part Oh. gitu Siapa loh. contohnya? Xi Jinping, Kim Jong Un, Ya, ya. Putin. Yes. Karena menurut gue saat ini sudah jauh lebih rumit dibanding Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Kalau kita mau ngelihat dari sisi sudut pandang seorang Illuminati atau Freemason ya, itu kan sudut pandang US aja toh. Grand plan US aja. Iya. Iya nggak sih? Kalau kita mau ngelihat kan, tapi kan ya pada akhirnya mereka juga manusia. Nggak bisa memprediksi sesuatu kok tiba-tiba muncul si Putin nih tambahnya masalah kan kayak gitu kan. Atau bahkan si Putin juga udah ngebaca ini. Ya ini menurut baca, kan? Apa Gitu jangan-jangan kita sebagai manusia nggak ada hak di bumi ini? Wah, Jadi Tuhan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan meluruskan sesuatu yang udah amat jauh beloknya. Iya, iya. keren sih itu. Kembali lagi ke dalam surat tadi, Iya, ini iya. sebelum kita akhiri ya. Jadi bahkan pun kita bisa lihat lah sejak serangan teroris tuh tanggal 11 September 2001 yang di 911 ya. Itu berbagai peristiwa di dunia itu Timur Tengah tuh menunjukkan meningkatnya keresahan dan ketidakstabilan antara orang Yahudi dan Arab. Istilahnya di framing ya terus, kayak gitu. Si orang-orang Timur Tengah ini atau Arab lah dalam tanda kutip. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan seruan agar Perang Dunia Ketiga terjadi antara keduanya. Lu ngerasa gak sih dari sejak 911 itu terjadi gitu, Iya ya. itu framing Arab tuh kayak kenceng aja gitu di negara barat terutama ya. Iya. Dan udah dipublish aja gitu loh. Dikasih makan ini orang-orang dunia gitu. Setuju banget gue. Kayak gitu. Padahal kan jelas sebenarnya kuncinya adalah ketika 911 itu ya supaya Amerika bisa menyerang Irak, supaya bisa menguasai minyak. Itu jadi kambing hitamnya aja nggak sih? Jadi ada reason di situ, ada reason untuk mereka bisa menyerang aja. Sepakat. Kayak gitu. Iya sih. Jadi yang dikorbankan itu yang kita ingat yang kita tahu si ini kan si Osama bin Laden kan. Iya. Yang mana Osama bin Laden itu adalah agen CIA pada saat itu kan. Iya, dan apakah Osama bin Laden itu
manusia asli atau code name or something. Atau AI bahkan kan kita We don't nggak tahu. fucking know about it. Gitu. Sekali lagi grand design ya. Dan tadi ketika Vincent ngomong ada kambing hitam, gue percaya di Perang Dunia Ketiga tadi, statement gue yang di awal bahwa ini nggak akan berjalan mulus seperti kehendak Albert Pike. Karena di sini nanti bakal ada Pemain-pemain baru. kuda hitam, Wah. unpredictable. Iya. Makanya ini sayang banget kalau teman ngopi nanti nggak beli episode kedua. Nah, Mungkin episode pertama ini kita masih ya bahas cere-cere lah, masih bahas ngegantung. kulit-kulitnya aja. Iya, di episode kedua ini rumit bro. Karena bener gue ngebacain nih dari hal yang udah terjadi saat ini ya, kompleks banget bro. Satu mungkin karena teknologi udah berkembang. Yes. Informasi dari mana-mana, ada AI, ada segala macam gitu loh. Bahkan suka nggak suka Amerika harus mengakui China itu tadinya they want to control China tadinya. Mereka sengaja ngebangun pabrik Apple supaya rakyat China maju dan they want to control it aja. Tapi at the end of the day, they cannot control China. Iya. Mereka nggak bisa kontrol sampai akhirnya kayak Iya. anjing Cina udah segede gini lagi. Gua nggak siap jadi nomor 2. Dengan kuda hitam. Iya, ada banyak kuda hitam saat ini yang bermain. Peta Menurut gua. politiknya udah berubah ya. Udah berubah. Dan tidak duga-duga ya. Apakah Indonesia bisa menjadikan kuda hitam? Bisa. Semoga nanti pemimpin kita bisa menjadi sorry bang, maksudnya iya kan? Iya, bisa menjadi kuda hitam atau menjadi naga hitam. Waduh. 9 lagi nih ya. Aduh. Ini kan bakalan banyak pemainnya nih. Iya. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh you can predict lah pemainnya itu si A, si B, si C. Saat ini pemainnya udah banyak. Nah, sebelum kita akhiri, intinya ya teman-teman harus dengerin episode berikutnya nanti di Konspirasi Ngopi ya, yang akan kita pelajari karena kita pasti akan memprediksi hal liar lah kayak gitu. Nah, sebelum gue tutup, ada satu statement penutup yang ditulis suratnya Albert Pike ini kepada tadi orang revolusionis Italia itu. Di sini dia semacam memprediksi kondisi sosial yang ada Ren, di masyarakat ketika dekatnya Perang Dunia Ketiga itu, atau setidaknya ketika pas zaman Perang Dunia Ketiga itu, kayak gitu. Di prediksi yang dia tulis ini, dia menulis begini, Ren. Kita akan membebaskan kaum nihilis dan ateis, dan kita akan memprovokasi bencana sosial yang dahsyat yang dalam semua kengeriannya akan menunjukkan dengan jelas kepada bangsa-bangsa akibat ateisme absolut, asal mula kebiadaban dan kekacauan yang paling berat. Kemudian, di mana-mana warga negara yang diwajibkan untuk membela diri terhadap minoritas revolusioner dunia akan membasmi atau dalam tanda kutip depopulasi para penghancur peradaban atau warga dunia yang kecewa dengan kekristenan, yang roh-roh deistiknya sejak saat itu akan tanpa kompas atau arah, yang mendambakan sebuah cita-cita tetapi tanpa mengetahui di mana harus memberikan pemujaannya, akan menerima cahaya sejati melalui manifestasi universal dari doktrin Lucifer yang murni. Fuck! Yang akhirnya terungkap di hadapan publik. Manifestasi ini akan dihasilkan dari gerakan reaksioner umum yang akan mengikuti penghancuran kekristenan dan ateisme. Keduanya ditaklukkan dan dimusnahkan pada saat yang sama. Nah, jadi intinya yang gue tangkap dari sini, intinya si Albert Pike ini ingin membuat suatu kekacauan politik dan sosial yang membuat para ateisme dan para Kristen ini jadi bingung. Ini kepercayaan mana yang mau gue pegang gitu. Lalu disitulah dia akan memasukkan doktrin-doktrin Luciferianisme ke populer. Jadi orang-orang yang bimbang ini akan menyetujui bahwa jangan-jangan doktrin Lucifer itu benar kayak gitu. Jadi dia membuat suatu kekacauan itu di publik. Berarti si Albert Pike ini bang udah menubuatkan nabi palsu, yang mana mereka lah nabi palsunya gitu. Jadi iya. Jadi yang mana kita yang udah beragama ini dan yang ateis ini, itu kita malah dibenturin nanti ya. Bahkan jadi nggak kelihatan ininya Perbedaannya ya. Bisa dibilang sama ya. Ya karena Edin orang beragama mencoba menormalisasi itu aja, kayak ya udahlah dia doang nggak beragama, tapi gue juga beragama, ya gue ke gereja aja gitu. Padahal kan jelas kalau doktrin kekristenan apa? Menolak ya. Kabarkan Injil. Itu udah jadi kewajiban masing-masing personal ya, bukan lagi kewajiban pendeta menurut gue. Betul. Gitu. Ya, dan yang ngerinya sih itu sih ketika dia ngomong di sini, semua orang yang mendambakan sebuah cita-cita dan bimbang tanpa mengetahui di mana harus memberikan pemujanya, mereka akan didoktrin untuk menerima cahaya sejati melalui manifestasi doktrin Lucifer. Nah, jadi Renaisme gitu ya. setidaknya walaupun ini anggaplah kita halu gitu, tapi setidaknya di surat ini dia mengatakan hati-hati anjing, di masa-masa akhir zaman atau dekat dengan Perang Dunia Ketiga ini
dia sudah menulis ini dan kita harus patut wanti-wanti loh. Iya. Iya nggak? Karena doktrinnya udah banyak tersebar lah. Yes. Makanya sekali lagi teman-teman ngopi yang pada beragama gitu ya, sebarkanlah podcast konspirasi ngopi karena kita mengajarkan untuk berjaga-jaga selalu, Bre. Kayaknya kita setiap Episode iya. berjaga-jaga karena itu penting kan. Iya. Karena cuma di konspirasi ngopi yang akan selalu mengingatkan kepada teman-teman ngopi untuk berjaga-jaga. Yes. Tidak ada kalian temukan di podcast lain. Podcast lain hanya memikirkan cuan. Konspirasi ngopi nggak perlu, anjing perlu juga. Juga. Ya tapi intinya adalah bukan cuan kalian yang kita inginkan, tapi Ya. uang kalian. Enggak, yang kita inginkan adalah hal yang terbaik lah. Jadi buat teman-teman ngopi tetap menjaga keimanannya, kenali Tuhan kalian supaya kalian nanti tidak mudah dibelokkan. Yes, apalagi sama Albert Pike. Ya. Yang paling perlu, yang utama yang bisa kita jaga pada saat ini adalah keluarga kita, men. Ya. Jadi dari keluarga kita, sayangi dulu keluarga kita, baru kita bisa menyayangi keluarga-keluarga yang lain. Wah, gila. Keren juga nih Jagel. Indra jadi. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.